Ya, hari ini kita Pemda Ngada menggelar rapat koordinasi program percepatan ketahanan pangan dengan melibatkan semua kepala desa dan juga pelaku usaha di bidang pertanian dan juga peternakan juga perikanan, ya. Dan tujuannya adalah untuk kita mau memastikan data ketersediaan produksi bahan pangan yang terkait dengan komoditi yang dibutuhkan oleh dapur MBG, ya, dan juga dengan komoditi yang selama ini juga menyebabkan inflasi, ya, di Kabupaten Ngada. Dan hari ini syukur sudah bisa berlangsung rapat dibuka atau dipimpin tadi oleh Bapak Wakil Bupati yang menegaskan untuk sesegera mungkin memastikan dengan berbagai kebijakan baik dana desa dan juga para pelaku usaha untuk memanfaatkan skim-skim pendanaan untuk segera, ya, memproduksi, ya, beberapa bahan pangan penting lainnya untuk mensupport dapur MBG yang saat ini di Ngada itu ada dapur regulernya saat ini ada 13, baik yang sudah beroperasi, yang akan beroperasi maupun sedang dipersiapkan. Juga ada 20 dapur 3T ini yang kemudian akan membutuhkan sekali bahan baku, terutama beras, sayuran, buah, kemudian telur, daging, dan juga ikan. Ya, ini yang punya potensi dari desa dan juga para pelaku usaha mesti sesegera mungkin kita dapatkan data ketersediaannya sampai dengan kontak person di mana desa oleh siapa, oleh BUMDes atau oleh kelompok, kemudian oleh pemerintah akan memfasilitasi lagi pertemuannya dengan pihak dapur. Artinya kita petani, kita masyarakat sebagai supplier, dengan ketersediaan itu akan kita pertemukan dengan dapur untuk memastikan bahwa produksi ada di desa ini untuk kita mensupport kelancaran MBG dan juga untuk inflasi nggak ada saat ini 3,9, di angka 3,9, salah satu juga dipengaruhi oleh beberapa bahan baku sayuran dan juga telur dan daging. Oke. Pak As, ini kan beberapa komoditi yang harus disiapkan. Kalau setiap komoditi kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk pemenuhan dapur? Kebutuhannya cukup banyak memang. Kita, ya, kalau kemudian selain kebutuhan pasar-pasar menjelang Nataru dan lain sebagainya, kebutuhan makan, tapi khusus kalau untuk kebutuhan dapur, kita sebut saja telur, ya. Itu kan dalam satu minggu, ya, kalau satu dapur itu untuk 3.200 kurang lebih penerima manfaat, itu kalau ada 3 hari dia membutuhkan telur, berarti ada 9.900 butir untuk satu dapur, misalnya seperti itu. Sedangkan kebutuhan daging, ikan, maka itu kita akan itu sudah ada kebutuhannya, ya, juga beras, sayuran, buah. Saat ini agak langka buah, ya, tentang buah semangka, buah melon, ini memang produksinya masih agak terbatas. Ini yang mesti terus oleh desa dan oleh para petani pelaku usaha untuk menangani ini. Kebutuhannya cukup besar memang, kita belum bisa memastikan berapa, tapi ini kita ada Ngada ini kan target 18 dapur reguler, kemudian kemarin ditambah lagi 20 dapur 3T. Nah, bayangkan kalau ini semua terrealisasi, berapa ribu atau berapa ton kebutuhannya. Oke. Kira-kira apa penegasan untuk setiap desa bahwa agar program ini betul-betul disambut dengan positif baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan dalam rangka memaksimalkan potensi yang ada di desa masing-masing? Ya, penegasannya adalah mari kita menyambut program MBG ini dengan memastikan, dan pasti akan terjadi masalah ketika dapur ini beroperasi. Oke. Baik, terima kasih.
kasih. Baik, Pak Asisten. Bagaimana respon dari peserta yang hadir tadi khususnya? Ya, desa-desa jangan sampai semua desa mengupayakan ayam petelur atau mengupayakan ayam pedaging. Mesti kemudian ini harus ada koordinasi, ya, sehingga mereka respon mereka baik untuk membutuhkan koordinasi baik antara desa, kemudian antara pelaku usaha, lalu juga koordinasi dengan pihak dapur, ya, untuk pemenuh kontinuitas dan volume kebutuhan itu. Terima kasih, Pak Asisten.